sudah di sini dari tahun berapa Ibu Iva ya? 2015 ya? Ibu Iva, 2015. iya sekitar itu ya? Ya. Jadi waktu itu Kak Bambang, Kak aja ya, saya Ya, udah Kak Bambang. enak dipanggil Kak. Ya, mohon diampuni. Ya, adik-adik, jadi Kak Bambang ini waktu itu sama Bu Iva dan Bu Marta 2015an ya Bu ya. Ya, jadi Kak Bambang ketika tadi Bu Marta menyampaikan sesuatu dengan menitikan air mata, ya, itu Kak Bambang merasakan, ya, merasakan apa namanya pergumulan perjalanan Rokris ini luar biasa Pak. Dan adik-adik memang ya, kalau kalian belajar tentang gereja Tuhan, bagaimana gereja Tuhan itu berdiri, itu semua juga dasarnya apa? Air mata. Bukan hanya air mata adik-adik, ya. Lehernya para rasul, ya, darah para rasul, darahnya Tuhan Yesus itu jadi dasar sebuah pelayanan, ya. Makanya pelayanan di SMP 105 ini Kak Bambang paham banget, ya, perjalanannya luar biasa, ya. Tapi kita hanya boleh memancarkan kasih kepada lingkungan. Ya, setuju bilang amin. Ya, hari ini kita punya tema yang luar biasa. Ya, ini tema dahsyat banget. Apa itu? Kita baca sama-sama dari 1, 2, 3. Jadilah garam dan terang dunia. Ya, jadi setiap hari apapun kondisinya, ya, kita nggak boleh tergantung sama kondisi apapun namanya, ya. Kita hanya boleh memancarkan kasih supaya kita efektif menjadi garam dan terang dunia, ya. Nah, ini Natal kita, saya sebut dikit lagi ini. Iya, ada apa-apa. Nanti lain waktu, mudah-mudahan tahun depan kita sudah ada slide-nya. Amin. Amin dong. Amin. Nah, biasanya kan kalau Natal ini firman Tuhan kan, Iya. rata-rata biasanya acara nggak favorit gitu ya. Tapi hari ini saya ajak adik-adik semua, kita mendengarkan dengan baik, ya. Kita dengarkan dengan baik dan saja kita, ya. Nanti Kak Bambang akan bawakan beberapa pelajaran-pelajaran cukup penting, ya. Jadi hari ini karena Kak Bambang khotbah di sekolah, saya minta semuanya nanti kita berpikir, ya. Jadi materinya cukup padat. Jadi saya minta kita semua berpikir, ya. Biar dulu samping kanan, Oke, pikir. Oke, udah. Sekarang yang tadi dibilang itu bilang samping dirinya, kamu juga. Gitu ya. Ya, setuju ya, adik ya. Jadi siap berpikir, ya. Ya, supaya kita gini loh, adik. Kalau tadi sempat disinggung soal makna Natal, ya. Untuk kita mengerti makna Natal, kita harus tahu yang melatar belakang, ya. Dasarnya ini apa? Bukti-bukti sejarahnya apa? Kita harus tahu, ya. Oh ya, dulu waktu zaman Kak Bambang, ya, tahun 2015an, ya, sama Bu Marta dan Bu Iva, ya. Itu kira-kira Rokris kita ada berapa orang ya Bu ya waktu itu ya? Kayaknya separuhnya nggak ada ya? 7 paling ya. Ya. 7 paling banyak. Iya. Nggak sampai 10. Ya. Ya, tapi Biasa, luar biasa. luar biasa Ya. banyak. Memang firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil. Maka apa? Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan pelan dulu Tuhan Yesus. Tapi bebas nggak apa-apa ya. Adik-adik, kata Natal, ya, kita sudah ajar dulu nih, ya, sebelum kita melangkah ke tema yang inti, kita harus tahu dulu nih, Natal itu apa? Apa deh? Yes, 100, ya. Tolong nanti hadiahnya dikasih loh Pak. Nama siapa? Ibran. Haleluya. Siap, luar biasa. Terima kasih jawabannya deh, ya. Oke. Kata Natal dulu, Kak Bambang mau ajak kita coba, ya. Mari, ya, tadi saya sudah bilang, ya, mikir, ya, karena ini sekolah nih, ya. Kalau Kak Bambang khotbah di panti jompo, Kak Bambang nggak seperti itu, ya. Ini anak-anak pelajar, yuk kita mikir supaya kita ngerti, ya. Natal itu berasal dari kata yang berasal dari bahasa Portugis. Tahu Portugis? Tahu. Yang kemarin dikalah sama siapa? Portugal.
Siapa lagi yang jawab? Maroko. Kamu deh ya? Portugis. 100. Bu Marta, hadiah jangan lupa. Di Portugis kan Luar luar biasa. Kamu seneng bola ya deh ya? Wes, Iya. saya suka ini luar Sama, biasa. Portugal, Bu Marta ini bahasanya. Bahasa. dahsyat sekali ya. Oke ya, jadi aktif ya. Tanya jawab biar nggak ngantuk ya. Nanti kalian tidur, Kak Mama ngomong sendiri, apa saya nggak tinggal pulang nanti kalian. Ya, Jangan oke ya. lupa. Jadi kata Natal berasal dari bahasa Portugis yang diturunkan dari bahasa Latin, yaitu ada tahu? Portugis. Dies Natalis. Artinya adalah hari lahir. Lahir Natal. Lagi 100 Bu Marta. Ya, hari lahir ya. Nah, adik-adik, Natal adalah bagian, perhatikan, Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bagian dari rentetan penggenapan nubuatan janji Allah. Janji Allah untuk apa? Perhatikan adik-adik ya. Janji Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya, tadi kalau kita semua perhatikan pembacaan liturgi yang pertama atau kedua tadi ya, yang bicara tentang penciptaan. Ya, luar biasa ya. Itu penciptaan tadi ya. Itu mereka di taman apa namanya? Taman Eden. Nah, kalau kita coba review, Taman Eden ini adalah taman yang luar biasa. Di situ ada pendamaian. Ya, pendamaian apa tuh? Antara manusia dengan Allah. Lalu, tadi disebut berkali-kali sama Paulus. Itu bicara tentang relationship atau Antar umat beragama. atau komunikasi. Ya, jadi ada satu hubungan yang harmonis, hubungan yang indah antara manusia dengan Allah. Ya, Adam dan Hawa itu kalau mau bicara sama Allah udah kayak kita begini adik-adik ya. Jadi bisa tanya, bisa menjawab, dekat sekali. Ya, suasananya damai sekali ya. Sebab kalau ini bisa ditampilkan ada ini di sana itu jadi singa itu bisa bergaul dengan manusia, dengan kambing dan nggak jahat, mereka nggak makan, bisa bergaul dengan baik. Nah, situasi seperti itu ya, ada satu damai yang luar biasa ya antara Allah dengan manusia dan dengan seluruh ciptaannya. Nah, dari perhatikan Natal salah satu penggenapan nubuatan janji Allah untuk memulihkan umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, lalu tadi kita perhatikan juga ketika liturgi yang beberapa kali disampaikan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dampak yang paling besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan antara siapa? Manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah. Ya, adik-adik ya. Lalu kenapa manusia jadi sekarang jadi sedih, jadi satu dengan yang lain tidak rukun dan lain sebagainya? Itu buahnya. Jadi dampak nomor satu ketika manusia jatuh dalam dosa adalah terputusnya atau rusaknya hubungan antara Allah dengan manusia. Tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan apa? Sebetulnya semua itu tergantung komunikasi. Betul? Ya, puji Tuhan. Kemarin waktu Bu Marta telepon saya, kamu saya telepon buat Natalan adik-adik. Saya carikan sempat kemarin di GKI, mungkin pengurus tahu kan? Ya, di GKI sudah oke ya. Tapi waktu saya cari di GKI, hati saya nggak full, Bu Iva, nggak full heart saya, terus saya. Jadi nggak sepenuh hati. Aduh, harusnya Natal itu di sekolah. Tapi kan karena saya waktu itu tahu latar belakang kita seperti apa ya. Natal di sekolah. Ya, lalu tiba-tiba yang tempatnya udah jadi ya, Kak Bapak udah booking, udah harinya udah kita udah booking. Tiba-tiba Bu Marta hubungin saya, kenapa nggak jadi pakai tempat ini? Lu kenapa? Maaf ya, tidak apa-apa. Memang kenapa? Kita diizinkan pakai ruangan sekolah. Waduh, hati saya bergelora ya. Serius, ya. Karena Kak Bapak tahu ya, kalian belum pernah lahir di tempat ini. Ya, waktu itu masih rockris lama, pergumulannya luar biasa. Ya,
Tapi hari ini sudah terjadi satu rekonsiliasi luar biasa. Ya, setia saja. Ya kan, kita ini aja bisa setia, ngikutin aja. Ya, apa menjadi iramanya Tuhan, kita suruh ikutin saja. Ya, dan nanti tiba waktunya. Ada lagu katakan nggak gini? Ya, waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Luar biasa. Ya, waktu Tuhan itu waktu terbaik. Ya, kemarin ya adik-adik hubungan dengan rumah. Saya selalu siapkan alat musik buat kamu. Tapi Bu Mata ini suka sungkan sama saya. Repotin gak Bang? Gitu ya. Padahal, ibunya ada. Repotin gak Bang? Saya bilang, aduh Bu Mata, saya ini suka direpotin buat Tuhan. Itu ya, hati saya seperti itu aja ya. Apalagi buat Rockris ini yang saya tahu kelahiran Rockris itu luar biasa, banyak pergumulan. Ya, sebisa mungkin saya support apa sih yang perlu. Udah gak apa-apa, tenang saja, gak apa-apa bawa diri aja. Udah, ya. Saya udah siapkan sebetulnya ya, alat musik dan pemainnya udah siap semua. Ya, aman pokoknya kalau kalian sama Kak Bambang itu aman, nggak usah mikir macam-macam. Aman pokoknya, aman dan amin. Amin. Haleluya. Ya, oke ya, termasuk juga OHP saya pikir ada. Saya tahu Bu Mata nggak mau menerima saya. Ada Kak Bambang, ada sudah. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Ya, di Taman Eden di Kejadian 1 ayat 21. Ya, kalau mau baca Alkitab tuh banyak banget ini ayatnya ya. Tadi saya sampaikan di slide, sebenarnya kalau ini bisa saya bacakan saja ya, kalau saya buka ya. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Poin pentingnya adalah Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi apa di Taman Eden itu baik dan sangat baik. Hubungan satu dengan yang lain sangat indah. Singa bisa bercengkrama dengan kambing, dengan anak lembu. Ya. Tetapi ternyata keindahan itu berakhir dan tiba-tiba berubah drastis oleh karena ketidaktaatan. Ya, tadi dibacakan juga manusia tidak taat dan manusia waktu itu lebih menuruti Keinginan apa daging kata iblis daripada apa kata Tuhan. Dan ini sampai di sini dulu, ini jadi perenungan buat kita semua. Mari bawa diri kita adik-adik ya lebih mentaati firman Tuhan daripada selain firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita hidup selalu ada di persimpangan jalan. Kita hidup selalu diberikan pilihan ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan memberikan kita hak bebas. Biarin dia ingin Natal sama ini. Oke. Ya, ada ya. Biarin dia ingin suka cita Natal ini. Tuhan selalu memberikan kita hak bebas untuk menuruti Allah atau menuruti sesama. Nah, dari pelajaran ini adik-adik kita tahu ketika manusia menuruti si jahat, apa yang terjadi? Yang kita alami saat ini, ya, sesuatu yang tadinya indah, ya di Taman Eden tiba-tiba manusia diusir keluar dari kasih karunia, keluar dari Taman Eden, adik-adik, ya, lalu menghidupi kehidupan yang saat ini, ya. Kita jadi merasakan sesuatu, kita air mata, ya, kita merasakan kesedihan, ya, satu dengan yang lain gak akur, ya, banyak sekali terjadi perkelahian, bahkan makan sini, makan teman dan lain sebagainya. Inilah fakta yang terjadi, ya. Tetapi dulunya sebetulnya nggak begitu. Ketika di Taman Eden nggak begitu. Dan kembali ke Natal, ya. Natal adalah salah satu, ya, kalau saya katakan salah satu rangkaian nubuatan, ya, karena nubuatan itu adalah yang satu, Natal. Lalu nubuatan rangkaian keselamatan yang kedua adalah habis kelahiran apa? Habis kelahiran Tuhan Yesus apa? Kematian. Ya, itu juga dinubuatkan. Habis kematian
Kebangkitan. Kebangkitan. Habis kebangkitan naik ke surga. Jangan ragu-ragu ya. Habis naik ke surga Turun sebagai hah? Kok gak mau? Hah? Bicara Roh Kudus boleh ya? Iya. Tapi lebih tepatnya ya, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yang kelima adalah boleh, kurang tepat tapi apa coba? Sekali lagi. Hadiahnya apa sih Bu Marta? Apa Bu? Iya, tambah nasi kotak loh. Oh, yang bisa jam ini tambah nasi kotak satu loh ya. Oke ya. Ada 5 detik. 1, 2, 3, 4. Adik-adik, 4 nubuat ini sudah 4 nubuat. digenapi. 1 ini nubuat yang akan digenapi. Apa Bu Iba? Kedatangan. Turunnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya, karena Bu Iba menjawab. Kita dulu dong. Karena Bu Iba menjawab. Oh gitu. Ya, berarti kan ada nih. Turun ke dunia sebagai keselamatan buat kita ya, ada 5 nubuatan Tuhan Yesus. Sebagai hakim dia ada. Itu sudah 4 digenapi. Kalau sudah 4 digenapi, yang 1 pasti Kak Bambang digenapi. ingatnya nama saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, hari-hari ini ya, kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang ya, sebagai orang mencintai. Kapan? Tapi kembali lagi, kita mau percaya sama apa yang dikatakan Alkitab atau cibiran orang. Ya, kita sudah tahu buahnya. Kita lebih percaya sama Alkitab atau selain Alkitab. Ya, kita terus percaya sama Alkitab. Yesus segera datang menjemput kita semua. Ya. Tadi sempat ada yang menyinggung Tuhan menyediakan tempat saat ini buat kita. Nanti untuk tempatnya sudah siap, Dia akan turun ke bumi menjemput kita semua. Yang setuju bilang amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi materinya ini banyak banget pelajaran sebenarnya jadi ya. Semua harus memperhatikan dan mikir ya. Kejadian 3 ayat 8. Judulnya rusaknya hubungan manusia dengan Allah, yang judul di slide saya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang dilakukan manusia itu adik-adik? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Ya, tadinya gimana? Kalau Tuhan datang bercengkerama. Ya, waduh, mungkin waktu itu ada keliotan di pundaknya Tuhan gitu ya. Lalu si Hawa bermanja-manja sama Tuhan sambil miskin kakinya Tuhan, barangkali seperti itu ya. Jadi yang kurang lebih ya ilustrasinya ya. Tetapi kali ini berubah. Ya, jadi perhatikan adik-adik, hubungan itu rusak ketika manusia tidak taat dan manusia lebih menuruti si jahat. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Rusaknya hubungan ini merembet kemana-mana. Ya, kasih jadi nggak bisa kita rasakan. Ya, permusuhan dan lain sebagainya. Dan perhatikan baik-baik, Natal adalah janji Allah untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, perhatikan adik-adik ya, sekali lagi karena di sekolah, jadi saya ingin kita kalau ngomong harus ada fakta, ya harus ada bukti sejarah. Ya ini jadi khotbah sambil pelajaran penting buat adik-adik ya. Jadi ini ada beberapa yang Kak Bambang tulis, Kak Bambang cantumkan ini ada 13 nubuatan tentang Tuhan Yesus yang aku tulis di sini adik-adik ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab itu ada banyak banget. Ya, ini saya pilih saja 13. Yang pertama dia diperhatikan, nubuatan tentang hari Natal, tentang datangnya juru selamat. Yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Ya, aku bacakan saja dari nggak usah buka karena biar cepat nih, Kak Bambang punya 13 slide, baru 5 slide. Ya, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, Allah ini marah banget sama si ular.
Ya, sama si iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini siapa? Awal. Ya. Eva. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ini permusuhannya sampai Rentet. keturunannya. Dan sampai hari ini. Berakhirnya kapan? Ada yang tahu? Masih Bapak? Berakhirnya kapan? Nanti ketika Yesus. Hah? Kedatangan Tuhan Yesus. Iya, nanti kedatangan. Luar biasa ya. Nasi kotak apa? Kotak nasi. Kalau kotak nasi nggak ada nasinya bu. Iya kotak ya. Oke, thank you, jawabannya luar biasa ya. Keturunannya akan meremukkan kepala. Keturunan wanita akan meremukkan kepala. Aku tanya sebentar. Binatang atau apa deh ya dia. Kak Bambang ini kalau nangkap tikus kepalanya dihajar. Supaya apa kalau dihajar kepalanya? Is that? Artinya berarti apa nih? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Artinya apa? Keturunan perempuan itu akan membunuh. Perhatikan ya. Sambil apa? Mikir. Coba kan bilang dulu kanan kiri. Mikir. Ya. Kita nangkep nih ya. Nah, perhatikan adik. Nubuatan tentang Yesus itu di Kejadian sudah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan pemulihan atau keselamatan buat kita semua. Perhatikan baik-baik. Nah, ini sebetulnya dua hal ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau si ular, engkau akan meremukkan kumitmu. Ya, dua hal ini digenapi di penyaliban Tuhan Yesus. Ya, diremukkan kumitnya, keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, diremukkan kumitnya artinya apa? Tuhan Yesus harus dengan cara disalibkan. Tapi nggak mati, ya. Tetapi si ular itu diremukkan kepalanya artinya apa? Ketika Tuhan Yesus taat sama Bapaknya. Ya, ketika Tuhan Yesus taat sama Bapaknya, mengikuti prosesi, dicambuk, diludahi, dihina, dicaci. Karena pernah baca satu artikel, ya, yang kalian lihat di The Passion of the Christ itu masih sangat manusiawi. Ya, nah, pada satu artikel katakan Yesus itu telanjang bulan, dipermalukan habis-habisan. Kamu bayangkan dia Allah dan dia lakukan kayak itu buat siapa? Coba renungkan. Dia lakukan kayak itu buat siapa? Buat kamu dan saya. Sekarang kita mau kasih apa buat Tuhan? Ya, kasih apa? Ibadah yang sungguh-sungguh. Bilang amin. Kok jadi ibadah sedih? Amin. Jangan sedih dong. Suka cinta dong. Tepuk tangannya mana buat Tuhan Yesus? Ya. Yang kita nanti kasih nyawa. Saya kasih tahu. Paling enak kalau hukuman mati saat ini. Gimana? Tutup Tembak. matanya, diikat, tembak langsung jantungnya. Ya Bu Iva, masih lewat. Tuhan Yesus. Itu matinya pelan-pelan. Sebelum dibunuh secara pelan-pelan di mana? Hina, habis-habisan. Diintimidasi, luar biasa. Tapi kemenangan tadi saya cerita sama Bu Iva. Kemenangan Tuhan Yesus itu bukan melawan manusia. Kalau Tuhan waktu itu ingin melawan manusia bisa nggak? Bisa. Habis itu. Ya, iya. Tapi kemenangan Tuhan Yesus terletak kepada ketaatannya kepada Bapa. Saya minum dulu. Kekalahan Hawa terletak kepada ketidaktaatannya sama Allah. Jadi adik-adik Bapak ngasih tahu, ketika kamu taat sama orang tua, kamu sudah menjadi pemenang. Yang ngerti bilang amin. Amin. Mau taat sama orang tua? Amin. Amin. Pada dengar di belakang. Ibu-ibu kalau ada yang macam-macam laporkan saya. Saya minta kasih. Ya adik-adik perhatikan ya. Amin, amin. Kemenangan kita adik-adik ya. Kalau kita dibilang, kalian pasti ketawa lagu dia lebih dari pemenang. Nah, yang kita ngalahin apa? Kita ngalahin apa dia? Kita ngalahin ego kita untuk kita tetap taat sama Tuhan. Itu kita keluar menjadi pemenang. Bilang amin. 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 Ya, nggak ngantuk ya? Masa jadi pemenang?
keturunannya yaitu Tuhan Yesus akan merumbuhkan kepala. Yang kedua ya, setelah nubuatan ini disampaikan di zaman Adam, turun kemudian di zaman Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat 13. Bla 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 bla, dan olehmu serta keturunanmu, kata Tuhan sama Abraham, ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan sama Abraham, ya, yang akan Tuhan akan jadikan Abraham berkat bagi seluruh muka bumi. Ya, adik-adik tahu nggak Abraham itu asal dari mana? Orang Israel? Ya. Orang mana? Ur Kasdim. Itu mana? Kasdim itu mana? Kalau sekarang mana? Tahu nggak? Tahu. Irak. Irak. Ya, coba renungkan baik-baik. Ya, orang Irak. Dan dia punya background apa, adik? Apakah dia penyembah Allah? Dia punya background lingkungan penyembah berhala. Tapi Tuhan memilih Abraham keluar. Kemana Tuhan? Keluar aja. Padahal di tempatnya dia sudah apa? Sudah kaya raya. Berapa kaya raya jadi ya. Tapi Tuhan bilang apa? Keluar dari tempat itu, pergi. Kemana Tuhan? Udah pergi aja. Kalau kamu mau gak kira-kira? Tuhan di sini udah kaya ya Bu ya? Di sini udah kaya raya, ngapain pergi-pergi? Udah gitu pergi gak jelas mau kemana? Tapi di Ibrani, ya, salah satu tokoh iman percaya adalah siapa? Abraham. Ketika Tuhan panggil Abraham, pergi dari tempatmu, tempat kelahiranmu, ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang dilakukan Abraham, adik-adik? T-A-A-T. Ya, pokoknya gini dah. Kamu tuh gak boleh lepas dari yang namanya taat. Di sekolah harus taat sama peraturan sekolah, harus hormat dan taat sama guru. Di rumah, apalagi sama orang tua yang melahirkan kalian, harus taat sama guru. Udah gak deh, kalau gak taat pasti gak bener. Ya, siapa mau taat? Angkat tangannya mau Angkat taat. tangannya. Ya belum tahu ya. Angkat. Serius ya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nubuatan yang ketiga tadi. Ya, tadi Adam, Abraham, lalu Ishak yang ketiga. Ishak. Jeremy nggak kata. Kak Bapak masih punya waktu kan ya? Berarti ya. Tidak buru-buru ya. Ya. Jadi pokoknya kalian harus mikir. Yang ketiga Ishak. Kejadian 17 ayat 15. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Konteks daripada ayat ini, waktu itu Abraham sedang ego sama Tuhan. Tuhan udahlah, biar perjanjian itu turun sama anakku yang lain. Tapi itu Tuhan katakan di Kejadian 12 ayat 13, no. Ya, Ishak lah yang akan Tuhan pakai jadi apa? Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Selanjutnya turun ke anaknya, yaitu siapa, ada yang tahu anaknya Ishak? Ada yang tahu? Ada dari Adam, ya, Adam turun ke Abraham, Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke, ada yang tahu? Kotak nasi. Ifran. Hah? Siapa? Korah, dulu Yakub, bener deh. Ya, Yakub. Bilangan 24 ayat 17. Ya, dikatakan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Yesus, ya, yang akan menjadi raja atas umat, raja atas Israel. Nah, adik-adik, kalau kata abang sekarang ya, para hamba Tuhan, kalau bicara tentang Israel hari ini, bukan Israel secara lahiriah. Israel hari ini tempatnya, maknanya sudah sudah meluas, atau sudah terjadi progresif tempatnya ya. Jadi kalau dulu Israel itu ya Israel secara fisik, tapi hari ini kalau disebut Israel, adalah kita ini semua adalah Israel rohani ya. Akan ada
ya nanti satu seorang raja ya yang akan mengembalakan Israel, yaitu kita semua. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus ya. Dan itu lahirnya dari siapa tadi? Dari Yakub. Ya, habis Yakub turun ke anaknya. Janji itu adik-adik. Ada yang tahu? Ayo, ini pakai sulit loh. Mikir gimana? Mikir. Dari Yakub perbuatan turun ke anaknya. Jadi supaya kita ngerti ya. Yakub siapa anaknya? Yusuf. Siapa? Ada yang tahu? Yusuf. Ya, oke, baris cepat ya. Yehuda. Oh, Yehuda. Yakub punya anak berapa sih? 12. Yakub itu nama lainnya dari Israel. Siapa punya anak berapa Yakub adik-adik? Hah? Dua. Ada yang lain? Berapa yang lain? Hah? Ada yang lain? Satu lah. Oke ya. Satu Yakub aja, anaknya Bu. 12. Oke. Ya jangan heran kalau sama dulu mau boleh aja 12. Terus sekarang mah 12 mah susah ngasih makan. Ya. Kabar ini anaknya 4. Ya, luar biasa. Ya anak orang dulu anaknya 12 karena apa? Ada satu pepatah ya. Banyak anak, Banyak rezeki. benar ada Yang rezeki banyak anak. ya. Tapi anak-anak sekarang makin banyak. Tapi beda sama sekarang. Dulu banyaknya pada rezeki, sekarang banyak anak. Pada murun penderitaan karena anak sekarang malas-malas. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Tapi itu juga saya suka. Ya. Jadi kejujuran itu langkah awal daripada pemulihan adik-adik ya. Oke ya, tetap jujur ya. Jadi perhatikan adik-adik, anak Yakub berapa? 12. Salah satunya adalah janji Allah turun dari Yakub ke anaknya yaitu Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan. Jika Bapak sedang bicara tentang kerajaan Allah yang akan datang, bukan kerajaan secara fisik, tetapi kerajaan Allah yang akan datang. Ya, kerajaan yang kekal dan Yesus sendiri nanti akan menjadi rajanya. Ya, siapa mau tinggal di situ? Kok cuma sedikit kan? Ya, kita semua harus merindukan ya kerajaan Allah itu datang buat kita semua dan kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Selanjutnya keturunan Yehuda berikutnya ya, bupatan itu turun kepada Daud. Ya, Yeremia 23 ayat 5, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, dari Daud nanti keturunannya ya akan ada tunas adil, raja di atas segala raja. Tuhan Yesus anak Daud, amin. Amin. Semua paham ya? Iya. Oke. Yang ketujuh, Mesias akan lahir di Bethlehem. Ya adik-adik, ini Kak Bambang sampaikan nubuatan. Kenapa disebut nubuatan? Ini belum terjadi. Ini ayat-ayat yang Kak Bambang ambil ini perjanjian lama, belum perjanjian baru. Dan semua nanti digenapi di perjanjian baru. Ya, kalau Kak Bambang ambil ayatnya di perjanjian baru, lah memang sudah terjadi. Ngapain? Ini bisa ribuan, ya, jarak antara Tuhan Yesus ya, kalender Yahudi menyebutkan jarak antara Tuhan Yesus ke Adam itu 4.000 tahun, adik-adik ya, dan itu sudah dibuatkan. Ya, rancangan Allah itu luar biasa. Ya, kita mikir ribuan tahun boro-boro, umur kita aja ke atas 100 tahun, ya, tetapi rancangan Tuhan itu luar biasa. Lalu sampai ke Daud itu ratusan tahun, ribuan tahun, sampai ke Musa segala macam, sampai ke Abraham. Itu jauh ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan itu sudah dijanjikan Allah akan lahir Kristus bagi umatnya ya. Lalu lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jelas banget ya. Mika berarti ya. Ini kita perjanjian lama. Mika 5 ayat 1 ya, kalau kalian mau catat monggo ya. Lalu yang ke-8, pembunuhan terhadap anak-anak. Kita tahu kisahnya ya. Jadi ketika orang Majus itu datang menghadap ke Herodes,
Herodes sontak kaget dan syok. Akan ada raja Israel. Herodes mana mau dia disaingin. Herodes, adik-adik perhatikan, istrinya gak taat, penggal kepalanya. Anaknya gak taat, potong lehernya. Keluarganya sendiri. Ini Herodes dihadapkan sama pesaingnya. Hah? Gue lagi jadi raja, mau akan ada raja. Apa yang terjadi? Herodes perintahkan semua pegawai di Betlehem, matikan semua anak-anak 2 tahun. Dibunuh semua kan waktu itu kan ya. Itu sudah dituliskan di Alkitab ya. Di Yeremia 13 ayat 15. Di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Perhatikan adik-adik ya. Jadi Natal itu rencana Allah yang luar biasa dari bahkan ribuan tahun yang lalu ya. Yang ke-9, Kristus mengendarai keledai. Ya, kita tahu pasti itu ya adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, lalu masa pelayanannya ini sudah mau habis. Karena nggak lama lagi Tuhan Yesus akan disalib. Ya, Tuhan kembali ke Yerusalem. Ketika kembali ke Yerusalem, waduh sambutannya luar biasa ya. Bersorak-sorailah ya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, Zakaria 9 ayat 9 ini ratusan tahun, kalau tidak salah 500 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya, sudah dibuatkan. Makanya jangan ragu ya untuk merayakan Natal. Yang ke-10, dijual 30 keping perak. Pasti tahu semua ya 30 keping perak. Siapa yang terima 30 keping perak? Yudas. Ya. Zakaria 11 ayat 12. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Sudah dituliskan. Ya. Jadi kalau masih nggak mau sakit, Pak, masih nggak mau bener banget. Ya. Ini buktinya banyak banget dan Kak Bapak nggak bisa sebutkan semuanya ya. Nanti kita bisa Natalan 2000 malam kalau disebutkan semua. Yang ke-11, diam dalam tuduhan. Perhatikan, diam dalam tuduhan. Yesaya 15 ayat 7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itu Yesus ketika ditangkap. Ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Perhatikan, ia tidak membuka mulut. Perhatikan sini adik-adik, perhatikan ya. Ketika Tuhan Yesus dihajar, disiksa, diejek, lalu dikonfrontasi dengan tuduhan macam-macam gitu adik-adik ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia hanya diam. Saya mau tanya, kalau Tuhan mau ngomong waktu itu bisa pakai banget. Kalau Tuhan ngomong kira-kira pada bisa jawab nggak? Bisa. Ketika Tuhan Yesus 12 tahun, kita tahu kisahnya. Ketika Tuhan Yesus di bait suci, semua orang sangat takjub sama pengajarannya anak 12 tahun. Dan ditanya apa aja dia ngerti. Ya iyalah dia Tuhan. Ya kan? Setuju? Mantap. Perhatikan. Ketika Tuhan Yesus dalam prosesi penyaliban, Tuhan Yesus dituduh kalau dia mau jawab ya, hei, ngomong dong, kamu dituduh diam aja. Saya kasih tahu, kalau Tuhan Yesus jawab, saya jamin Tuhan Yesus gak jadi disalib. Masuk akal gak ini? Masuk akal. Tapi pertanyaan, kenapa dia belum jawab? Karena dia sudah dibuatkan. Yuk kita mikir ya. Kita mikir adik-adik ya. Kenapa Tuhan Yesus belum jawab? Coba aku ingin jawab dari adik-adik. Kenapa? Ya. Karena Tuhan Yesus itu melayani manusia dan bukan untuk dilayani. Bisa. Jawab. Bisa ya. Maka ada di sini. Jadi, Iya itu tadi benar. ada yang lain? Ya, deh apa deh? Berbeda sama manusia. Ini lebih dekat. Kamu udah benar, tapi lebih dekat. Ada? Keselamatan manusia.
Iya, makin dekat. Kasih kotak 2. Apa deh? Kalau Tuhan mereka ngomong saat dia hidup mungkin dia akan disalibkan dan mungkin kita bakal diselamatkan. Excellent. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa katanya? Luar biasa. Saudara-saudara, sini ke sorok-sorok makin kena. Nah, itu siapa? Jawabannya apa kak? Kotak. Luar biasa. Dahsyat Apa jawabannya. katanya? Itu sama maksud. Maksud gitu ya. Jadi Kak Babang jelaskan ada yang diperhatikan. Jawabannya sekotak bu. Ketika Tuhan Yesus ya, kurang lebih Tuhan Yesus waktu itu cuma ngomong, ya, ngomong, lu dituduh diam aja, ya, lu diam aja, jadi masuk. Tapi dia berpikir dalam hati, tahu nggak? Kalau dia ngomong dia nggak akan bisa. Alasannya kenapa dia nggak mau ngomong ada diperhatikan? Karena dia sayang sama kamu. Nama-nama dari sini dia ingat sama kamu. Kalau mau cerita aja 2000 tahun yang lalu masa tahu kita dia Tuhan dia tahu nama dek ya. Dan ketika Tuhan Yesus gak jawab karena dia sayang sama kamu, percaya? Ya, perhatikan, Yesus gak jawab karena Yesus sayang sama kamu dek. Perhatikan ya, Yesus waktu itu gak jawab karena Tuhan sayang sama kamu. Amin. Karena kalau Yesus jawab waktu itu gak jadi disalib, kita celaka semua. Ngerti? Sampai di sini ngerti ya? Bilang Ustaz kanan kiri. Mikir. Nah, ya. Ngerti ya adik-adik ya? Oke, ngerti sampai di sini ya? Tuhan Yesus tahu nama-namamu dan ketika Tuhan Yesus waktu itu pergumulannya, jangan dipikir Tuhan Yesus enteng pergumulannya ya. Menjelang dia ditangkap, dia di mana? Di taman apa? Getsemani. Itu pergumulannya setengah mati. Pernah lihat? Kamu pernah ngalamin kayak gitu? Sampai keringatmu keluar darah begitu? Itu tekanan luar biasa. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan? T-A-A-T. Taat kepada Bapa. Kenapa Yesus taat? Dia ingat nama-nama yang ada di sini. Ada di renungan. Kak Baba nggak salah ngomong. Ini satu balu. Kak Baba, Tuhan benar-benar ingat nama kalian. Tuhan mau kalian semua diselamatkan. Maka Yesus ketika dihina, harusnya dia bisa jawab, bisa balas. Kalau dia balas sekali doang adik-adik, gimana apa terjadi? Lewat semua. Tapi apa dia katakan di ayat tadi adik-adik ya? Di Yesaya 53 ayat 7, Yesus tidak membuka mulutnya karena dia memang mau disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Ya, selanjutnya yang ke-12 ya, mudah-mudahan Kak Bapak masih punya waktu ya. 12, matinya di antara para penjahat. Ya, itu ada di Yesaya 53 ayat 9. Nggak usah dibacakan ya. Yang ke-13 yang terakhir, dibangkitkan dari kematian. Boleh cokin deh. Bantu dan janji Allah bagi kita semua. Yesus datang untuk apa? Untuk menjalin kembali, membangun kembali hubungan yang sudah rusak, supaya kita kembali diperdamaikan. Karena ketika Adam dan Hawa tidak lagi damai dengan Allah, itu mereka diusir dari taman Eden. Dan Allah ingin supaya hubungan manusia dengan Allah itu kembali lagi harmonis, mesra seperti di taman Eden. Ya, jadi ya. Oke. Matius 5 ayat 13 dan 14 ya yang menjadi tema kita. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana mungkin kita menjadi garam dan terang dunia kalau hidup kita belum dipulihkan oleh darah Yesus? Ya, bagaimana kita ya yang namanya kita menjadi garam itu artinya hidup kita berbuah. Yang buah-buah roh salah satunya adalah kebaikan. Bagaimana kita melakukan kebaikan kalau hidup kita belum diselamatkan oleh darah Yesus? Tolong ini jangan kebalik. Ya, yang namanya kebaikan itu adalah buah.
Ngerti ya? Hidup yang diselamatkan, hidup yang ditebus, baru kita akan keluar buahnya. Jadi jangan pakai paradigma orang dunia, berbuat baiklah untuk keselamatan. Itu kebolak. Ngerti ya? Jadi kenapa kita bisa berbuat baik, kita bisa setia, kita bisa taat? Karena hidup kita dipulihkan dulu oleh kuasa darah Yesus. Hidup kita sudah diselamatkan, lalu kita buahnya berbuat baik. Ya, maka perbuatan baik itu otomatis ketika kita mempunyai atau hubungan kita dengan Allah itu dibangun. Ketika hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus itu dibangun, perbuatan baik itu gak usah disuruh-suruh, otomatis. Ya, jangan kebolak ya. Soalnya kadang-kadang kita pusing mikir, ini ayam dulu apa telur dulu? Kalau menurut Alkitab apa? Menurut saya barangkali pusing, apa menurutnya? Pusing aja sendiri. Kalau menurut Alkitab apa? Ya ayam dulu. Mana ada Tuhan menciptakan telur dinosaurus terus apa? Nggak ada. Oke, nggak usah pusing. Nah, kita harus ngerti hukum sebab akibat. Mana penyebabnya, mana akibatnya. Kenapa orang bisa berbuat baik? Karena hidup kita sudah dibikin di Kristus. Tadi yang kata Bang Sita, Yesus mau mati demi kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebaikan. Jadi berbuat baik bukan untuk masuk surga. Kita semua udah pasti masuk surga. Kita percaya Yesus, dosa kita ada ini kok. Nah lalu konsekuensinya apa? Buahnya muncul ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Kalau garam sudah menjadi tawar, itu percuma. Artinya apa? Kalau kamu punya hidup tidak berdampak. Ya, bicara tentang garam dan terang itu kan bagaimana kita mempunyai dampak yang positif terhadap apa? Lingkungan. Ketika adik-adik di rumah, ya, Kang Bambang sering punya adik rohani ketika ya karena dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketika dia di rumah, papa mamanya telepon saya, Kang Bambang, anak ini sekarang nurut tuh sama orang. Semenjak dia sungguh-sungguh ibadah. Nah, itu artinya apa? Itu sudah menjadi apa? Garam dan terang dunia buat papa mamanya. Gak usah pikir bangsa-bangsa, buat keluarga dulu. Setelah di keluarga di mana? Di sekolah. Kalian yang minoritas, tapi mayoritas bersama Kudus. Bilang amin. Amin. Kalian yang minoritas. Garam itu kan dikit, tapi kalian menjadi penyedap, bikin lezat, suasananya jadi beda. Ketika kalian anak-anak Tuhan yang sedikit di tempat ini bisa bikin ini damai sejahtera. Sebaliknya bukan bikin kekacauan malah, ya, tapi kalian bikin suasananya makin indah. Indahnya apa? Ketika kamu bawa hadirat Tuhan, ketika kamu bawa hadirat Tuhan ke sekolah ini, berdoa buat kesejahteraan sekolah ini, kamu menjadi garam dan terang ini bagi lingkungan, ya. Tidak ada lagi gunanya jika garam itu sudah gak asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang atau diinjak. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Slide terakhir kalau perhatian baik-baik, ya. Biasanya aku hilang kalau slide terakhir, ya. Ya. Nah, ini adalah kata Bang tulis di sini, karakter anak-anak Tuhan harus mencerminkan karakter garam dan terang dunia, ya. Yang pertama, garam itu memiliki cita rasa tadi, ya. Yang kedua, garam menjadi teladan. Oke, kamu harus berani tampil menjadi teladan. Teladan dalam kesucian, dalam kemurnian, perkataan. Masih ada yang suka ngomong anjrit. Saya kasih tahu ya, mau anjir itu ujung-ujungnya kata-kata anjing juga. Anak-anak itu nggak boleh, ya. Oke? Sambil dulu dong, sadar diri. Ya, perhatikan adik-adik. Kalian harus jadi teladan, ya. Ini, kalau ini jangan jadi slogan doang, ya. Besok dari kita lupa. Yang penting kayak ini happy atau no. Ini nggak sembarangan loh. Bukata, saya yakin ini dapat sesuatu luar biasa.
Dia taruh seperti kalian harus menjadi teladan buat lingkungan kalian. Oh, yang benar begitu ya. Oh, omongan harus begitu ya. Oh, kelakuan harus begitu ya. Oh, kalau setelah jam 7 itu datang di sekolah, berarti paling enggak jam 7 kurang seperempat ya. Oh, aku pikir kalau setelah jam 7 datangnya setengah 8. Setengah 6 kan? Umpan kaki gitu ya. Yang ketiga, terang. Ya, dengan terang ya akan membuat kita atau orang sadar akan posisi dan keberadaan. Jadi, kamu menjadi terang buat lingkungan kamu ya. Kamu bisa memberikan pencerahan. Orang itu melakukan sesuatu kadang-kadang nggak penting, itu dosa. Ngerti ya? Orang itu melakukan sesuatu yang penting happy. Ya, kebanyakan ini pernah jadi anak muda, saya tahu untuk apa masa muda yang penting happy dan terang nih. Bener, anak muda begitu kan? Anak begitu kan? Ya, nah, kedatangan kalian. Bro, kalian berani negur teman-teman yang seperti itu. Di samping jadi contoh, kalian menegur supaya kalian ngasih tahu, bro, itu salah. Bener begini. Itu kamu jadikan kayak orang dunia. Ya, lalu terang merujuk pada kehidupan yang harus bisa dilihat oleh semua orang. Sekali lagi perhatikan, terang merujuk kepada kehidupanmu, ya, yang harus bisa dilihat banyak orang. Jadi perhatikan, kalian ini harus tampil seperti bintang di langit, kelihatan, nggak boleh ngumpet. Ya tadi dibilang orang nggak mungkin dong menyalakan lilin lalu diumpetin dalam anak. No, tapi kalian ini adalah bintang, supaya melalui kehidupan kalian orang-orang akan lihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa kan tema ini tema dahsyat. Jangan jadi slogan ya, habis ini kalian rockers, kalian harus semakin luar biasa. Rockers kalian dulu waktu itu tadi bilang apa? Sekarang ini saya jujur aja luar biasa. Semangat ya, oke ya. Jadi wajib, kalian harus wajib menunjukkan gini loh kebenaran, ini loh gaya hidup yang benar seperti ini. Kalian harus tunjukkan, nggak boleh diumpet-umpetin. Itu berarti apa? Kalian menjadi garam dan terangnya itu wajib dari kalian. Ya, next. Ya, 2 poin lagi selesai. Garam dan terang memiliki gaya hidup yang kontras atau berani beda dengan lingkungannya. Perhatikan, karakter garam dan terang itu kontras dengan gaya hidup manusia di bumi. Perhatikan, gaya hidup yang mempunyai karakter garam dan terang itu kamu harus berani beda dengan gaya hidup anak-anak muda sekarang. Apa gaya hidup mereka? Narkoba, Main HP. apa lagi? Game lupa diri, sisi ada. Amin. Lagi gaya hidup anak-anak muda yang gak berkenan sama Tuhan. Omongannya tadi apa? Kebun binatang. Anjrit. Sampai kecuali sama papa dulu sebetulnya. Ya, dan perhatikan karakter anak-anak yang punya karakter terang dan bergaram. Ya perhatikan, kalian harus berani tampil di tengah-tengah lingkungan yang pada omong kotor. Kalian harus berani. Masuk suci lu ketua panitia. Suci lu. Rokok dong lu, gak kangkong, gak jantan lu. Emang ayam apa jantan? Kalian harus berani. Jadi di situ kalian harus jadi contoh, jadi teladan dan tunjukkan. Gini loh, artis kerajaan surga, cara hidup yang benar begini. Kalian harus tunjukkan seperti itu. Dan memang Tuhan katakan kamu wajib menunjukkan. Kamu harus jadi saksi. Mengerti? Jadi sama-sama perhatikan, kalian harus berani tampil beda di tengah kehidupan yang makin rusak. Ya, yang terakhir, Haleluya. Karena tapi kalau nggak dirimu makan bisa 1 jam lagi. Ya, karakter sekali lagi di sekarang menegaskan karakter garam dan terang itu karakter yang Allah haruskan kita lakukan. Sekali lagi, ini kesimpulannya jadi ya.
karakter garam dan terang itu Allah minta dan untuk kita semua. Tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya tadi, jika garam itu tidak asin, artinya apa? Garam Hambar. itu gak guna. Atau jika terang itu gak bisa menerangi, artinya apa? Lentera itu gak ada gunanya. Kamu ngerti kalau sesuatu tidak berguna dibuang kemana? Kalau ranting tidak berguna dibuang kemana? Sampah lalu Buang. dibakar. Artinya apa? Api itu bicara tentang neraka deh. Saya kasih tahu, karena kalau sampaikan firman ya nggak tadi kali-kali kayak apa adanya dari ya. Jadi kalau kalian tidak mau mempunyai karakter garam dan terang dunia, kalian dianggap tidak Sampah. dan kalian lagi menghadapi satu bahaya besar. Bakal dicampakkan dan dibakar ke dalam api. Ya, jadi kita semua sekarang tahu dari ya, ini bukan slogan, tetapi Allah wajibkan anak-anak Tuhan semua lakukan atau mempunyai karakter sebagai garam dan terang dunia. Amin. Amin.